Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i muallifil kitab wa ila jami'i muallifil kitab khususan muallif Lutul Usul wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan, silahkan mahasiswa atau santri yang ingin bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya ingin bertanya mengenai pembahasan fardhu kifayah kalau dalam Lutul Usulnya. Jadi fardhu kifayah kalau dalam kitab Faraidul Bahiyah itu kan ada nazamannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma syuru'u hal bihi ta'ayyana mafrudul iktifai amla indana. Bahwa melakukan fardhu kifayah itu nanti masuk ke dalam melakukan fardu atau sunnah. Seperti itu. Kalau dalam kitab Tamhid atau Qawaidul Ala'i, takhrijul furu'nya itu kan salah satu contohnya adalah tayamum, di mana tayamum itu kan hanya berlaku untuk sekali digunakan. Lantas ketika melakukan sholat jenazah semisal fardhu kifayah dan juga sholat maghrib itu apakah sah? Karena memandang bahwa fardhu kifayah ini kan dimasukkan ke fardu atau ke sunnah. Kalau ke fardu berarti kan tayamum tersebut itu hanya berlaku untuk sholat maghrib. Tapi kalau dihukumi sunnah berarti hanya berlaku pada sholat jenazah. Nah itu bagaimana? Apakah ini memang khilaf atau mana yang diunggulkan? Mungkin dari kitab mahalinya juga atau kitab-kitab yang lain minta penjelasan mengenai fardhu kifayah ini. Jika kita melakukan syariat, apakah fardhu kifayah ini masuknya ke dalam hukum yang fardu atau sunnah? Itu saja satu pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazamannya summa syuru'u hal bihi ta'ayyana mafrudul iktifai amla indana. Summa syuru'u hal bihi ta'ayyana mafrudul iktifai amla indana. Itu nazaman dalam kaidah fikih Faraidul Bahiyah seperti itu. Lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari mahasiswa semester 6. Muncul pertanyaan
dalam Shara'itul Bahiyah atau dalam kitab At-Tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi mengatakan Shara'itul Kifayah disamakan dengan Shara'itul, sehingga tahrijul syuru' atau syuru'iyahnya apabila syahid tayamum satu kali untuk sholat fardu, sholat isya dan sholat jenazah, maka tidak boleh apabila Shara'itul Kifayah disamakan dengan Shara'itul. Lalu apabila Shara'itul Kifayah disamakan dengan sunnah, maka satu tayamum untuk sholat maghrib dan sholat jenazah, maka hukumnya boleh. Ini mahalnya seperti apa? Sebelum menjelaskan pertanyaan, menjawab pertanyaan, alangkah istimewanya memulai membaca Lughul Ushul halaman 62. Shara'itul Kifayati muhimun yuqshadu jasman husuluhu min ghairi nazarin min zatil fa'ili. Dalam Lughul Ushul mengatakan mas'alatun Shara'itul Kifayati muhimun yuqshadu jasman husuluhu min ghairi nazarin min zati lifa'ili. Definisi Shara'itul Kifayah yaitu sesuatu yang sangat penting yang dituntut untuk menghasilkan pekerjaannya tanpa memandang pelakunya. Ini definisi Shara'itul Kifayah. Sehingga definisi ini tidak sama dengan definisi yang ada dalam Jam'ul Jawami'. Dalam Jam'ul Jawami' tidak ada lafaz jasman. Dalam Jam'ul Jawami' tidak ada lafaz jasman. Lalu dalam Lughul Ushul Imam Zakaria Al-Ansari menambahkan lafaz jasman. Shara'itul Kifayati muhimun yuqshadu jasman.
lafaz jasman dalam jam'ul jawame tidak ada. Mengenai hal ini, Imam Jalaluddin tampil mengatakan dalam nazam jam'ul jawame Farajul hifayati muhimun yusyadu wa nazarin anfa'ilin mujaradu. Imam Jalaluddin Asyuyuti mengenai nazaman jam'ul jawame, beliau mengatakan dalam jam'ul jawame tidak ada lafaz jasman. Lalu kenapa dalam lughul usul ada lafaz jasman? Imam Suyuti melalui nazam jam'ul jawame mengatakan farajul kifayati muhimun yusyadu wa nazarin anfa'ilin yujaradu. Lalu mengenai hal ini, Imam Sya'ariyah menjawab. Dalam Ghayatul Usul, Imam Sya'ariyah Al-Ansari menampilkan alasan kenapa beliau menambahkan lafaz jasman. Alasannya untuk membedakan antara fardu kifayah dengan sunnah kifayah. Supaya fardu kifayah tidak sama dengan sunnah kifayah, maka dalam fardu kifayah ada lafaz jasman sesuai dalam tulisan Ghayatul Usul. Lalu dalam syarahnya Jam'ul Jawame, Imam Mahali mengatakan kenapa Jam'ul Jawame tidak menambahkan lafaz jasman, sebab dalam masalah ini Jam'ul Jawame misinya, tujuannya untuk membedakan antara fardu kifayah dengan fardu ain. Untuk membedakan fardu kifayah dan wajib ain, Jam'ul Jawame tidak perlu menampilkan jasman. Sedangkan Imam Sya'ariyah Al-Ansari menambahkan lafaz jasman sebab
memiliki alasan untuk membedakan fardhu kifayah dengan sunnah kifayah. Dalam mahali syarahnya Jam'ul Jawami mengatakan mas'alatun fardhul kifayati al-munqasimu ilaihi wa ila fardhil aini. Lalu walam yuqayyad asdal husuli bil jasmi ihtirasan anis sunnah li'anna al-huraja tamyizu fardhil kifayati an fardhil aini wa dzalika hasilun mimma zuhira. Dalam definisi Jam'ul Jawami fardhu kifayah definisinya muhimun yuqsadu husuluhu min ghairi nadirin min dzati ila fa'ili, tanpa ada lafaz jasman. Sebab lafaz jasman itu untuk membedakan fardhu kifayah dengan sunnah kifayah. Sedangkan Jam'ul Jawami mengenai definisi ini tujuannya untuk membedakan fardhu kifayah dengan fardhu ain. Sehingga dalam tasniful mahsyami Imam Syarhasi mengatakan dalam kitab Tasniful Mahsyami halaman 717 Imam Syarhasi mengatakan fa'auluhu muhimmun yu'syadu husuluhu jilsun yusmilu fardhal aini wal kifayati wa qalu min ghairi nadhirin ila fa'ili faslun yahruju haraja yahruju fardhal aini. Imam Syarhasi dalam kitab Tasniful Mahsyami beliau mengatakan definisi yang ada dalam Jam'ul Jawami tersusun dari had dan fasl sesuai dalam ilmu mantiq mu'arifun ala syatil qusim hadun wa rasmun wa lafziyun musim wal hadu bil jinsi wa faslin wa qa'a wa rasmu bil jinsi wa hasatin ma'a wal hadu bil jinsi wa faslin wa qa'a.
Untuk menyusun definisi, maka adanya jenis dan fasal. Contoh jenis dalam masalah fardhu kifayah adalah lafaz muhimun yuqsadu husuluhu. Muhimun yuqsadu husuluhu ini adalah jinsun yasmilu fardhul aini wal kifayati, yang mana dalam jenis ini mencantum fardhu ain dan fardhu kifayah. Ini jinsun. Lalu mengenai fasal, fal jinsu bil, lalu fasalnya setelah jenis lalu fasal. Fal hadu bil jinsi wa faslin wa qa'a, lalu fasalnya adalah min ghairi nadrin ila fa'ili. Min ghairi nadrin ila fa'ilihi ini adalah fasal untuk mengecualikan fardhu kifayah dengan fardhu ain. Menampilkan lafaz min ghairi nadhirin ila fa'ilihi memiliki alasan sebab lafaz min ghairi nadhirin ila fa'ilihi ini termasuk fasal untuk membedakan antara fardhu kifayah dengan fardhu ain. Fardhu kifayah tidak memandang siapa pelakunya, sedangkan dalam fardhu ain memandang pelakunya atau fa'ilnya, sehingga definisi wajib jamak manek, sehingga dalam lughul usul definisi ialah ma yumayyizu asyai'a an ghairihi wa yuqalu al-jami' al-mani' al-muttarid munaqis. Sehingga definisi fardhu kifayah ini adalah definisi yang sudah jami' mani', lalu jenisnya adalah lafaz muhimun yuqsadu husuluhu, ini jinsun, yang mana dalam jenis ini mencantum fardhu kifayah dan fardhu ain. Sesuatu yang sangat penting, maka memasukkan fardhu kifayah dan fardhu ain.
Lalu untuk membedakan suatu ain dengan suatu kifayah, mendatangkan fasal, yaitu lafaz min ghairi nadzarin bidati ila fa'ili. Sehingga dengan lafaz inilah suatu kifayah tidak sama dengan suatu ain. Lalu dalam Hasyiah Al-Athar mengatakan bahwa definisi ini mengenai definisi suatu kifayah ini definisi yang semula yang menulis adalah Imam Al-Ghazali. Pertama-tama yang menulis definisi fardu kifayah muhimun yuksadu husulu min ghairi nadzarin ila fa'ilihi. Pertama-tama adalah Imam Al-Ghazali. Dalam Hasyiah Al-Athar, ini kitab Hasyiah Al-Athar, halaman 236 mengatakan summa inna hadza ta'rif asluhu lil Ghazali lakin qala muhimun diniyan fahudhifa fahadhafa al-musannifu. Definisi ini yang pertama kali yang menulis adalah Imam Al-Ghazali. Lalu musyonaf jam'ul jawama' menambahkan lafaz dan terkadang mengganti atau membuang lafaz. Contoh menambahkan lafaz dalam kitab Imam Ghazali tidak ada lafaz jasman. Muhimun yuksadu husulu. Lalu Imam Sya'ariyah Al-Ansari menambahkan lafaz jasman. Lalu salah satu penambahan lafaz definisi yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali tidak menampilkan duniawiyin. Fardu kifayah hanya khusus dalam masalah agama. Sehingga al-hirafi was-suna'i seperti bekerja pembangunan ini oleh Imam Ghazali tidak dimasukkan dalam definisi. Alasannya walau Ghazali yara innaha ghairu wajibatin li'anna fi bahwa isyak tobai alaya manduhatun anil ijabi.
ama qalahu fil wahid tab'an li imamihi walidhalika ihrasyaha fi awlihi niyun. Imam Ghazali mengatakan al-hirafi wasyuna'i masalah duniawi bekerja membangun rumah ataupun yang lain yang bersifat duniawi tidak termasuk fardu kifayah dengan alasan li'annal bawaisya at-tibai sebab sesuatu yang sudah menjadi keinginan manusia, sesuatu yang mana manusia sudah mencintainya tidak perlu diwajibkan. Imam Ghazali mengatakan bahwa dunia al-hirafi wasyuna'i seperti pembangunan rumah atau pekerjaan ini secara umum manusia sudah mencintai berlomba-lomba untuk melakukannya. Seandainya sudah demikian, kenapa perlu diwajibkan? Tidak diwajibkan, manusia sudah berlomba-lomba mencintainya, maka tidak perlu ada hukum wajib. Seperti dalam kitab fiqh mengenai pernikahan. Nikah itu dalam pandangan Syafi'iyah adalah sunnah, lalu muncul pertanyaan kenapa tidak wajib. Alasannya dalam Hasyiah Al-Athar li'anna al-bawaisya at-tibai, sebab yang namanya nikah umumnya manusia mencintai, menyenangkan, memiliki motivasi untuk menikah. Dengan demikian tidak perlu diwajibkan, tidak perlu ada hukum wajib, sehingga nikah sunnah. Untuk apa mewajibkan nikah? Sedangkan yang namanya nikah manusia pada umumnya berlomba-lomba untuk menikah, sehingga dengan analisa semacam inilah Imam Al-Ghazali dalam definisi fardu kifayah mengatakan muhimun yuksatu husuluhu amrun diniyun. Imam Ghazali mengatakan fardu kifayah mencantum hanya
wilayah agama, sehingga mengenai wilayah duniawi tidak termasuk fardu kifayah. Al-Hirafi wasyuna'a. Lalu ini dalam kitab Al-Mustasfa, tetapi dalam kitab Ihya Ulumuddin wal Waqis, Al-Hirafu wasyuna'atu al-muhimmah min furudil kifayah. Lalu setelah diteliti oleh Hasyiah Al-Athar oleh Imam Al-Athar, ternyata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan al-hirafu wasyuna'a, pekerjaan pembangunan ini termasuk fardu kifayah. Dalam Hasyiah Al-Athar mengatakan fil ihya'i, dalam kitab Ihya wal Waqis dan kitab Waqis, al-hiraf wasyuna'at al-muhimmah min furudil kifayah. Ternyata Imam Ghazali antara satu kitab dengan kitab yang lain tidak sama. Dalam kitab Al-Mustasfa, Imam Al-Ghazali mengatakan al-hirafu wasyuna'at tidak termasuk fardu kifayah. Tetapi dalam kitab Al-Mustasfa, Imam Ghazali mengatakan bahwa al-hiraf wasyuna'at ini termasuk fardu kifayah. Lalu mengenai fardu kifayah, ma huwa diniyun as-sholatul janazati wal amri bil ma'rufi wa dunyawiyun al-hirafi wasyuna'a. Ini contoh mengenai fardu kifayah. Ada kalanya masalah agama seperti sholat jenazah, amar ma'ruf nahi mungkar, atau yang wilayahnya duniawi atau dimensi duniawi seperti profesi atau pekerjaan al-hirafi wasyuna'at, sehingga fardu kifayah dalam lubul usul ini lebih umum, baik masalah agama ataupun masalah dunia. Lalu dalam lubul usul, dalam Buyatul Usul mengatakan wasyamila al-haq at-dini as-sholatul janazati wal amri bil ma'ruf. Lalu mengenai lafaz
min ghairi nadzarin fi dzati li fa'ilihi. Imam Syar'asi dalam Tasniful Masyami' mengatakan dalam tulisannya Imam Syari mengatakan Fardhu Kifayah sama sekali tidak melihat fa'ilnya, al-battah tidak membahas fa'ilnya. Lalu dalam Tasniful Masyami' mengatakan dalam Fardhu Kifayah apabila melihat zatiyah Fardhu Kifayah maka memang betul tidak melihat fa'ilnya. Yang penting hasilnya fi'lu. Yang diutamakan atau yang diprioritaskan adalah muhimun yuksadu jasman husuluh. Yang diutamakan fi'lunya atau fi'lu fardhu kifayah. Tetapi fa'il pelaku ini ditampilkan untuk sebagai penyempurna. Sebab yang namanya fi'lu pekerjaan mesti ada fa'ilnya. Sehingga dalam Riyatul Ushul mengenai Fardhu Kifayah status fa'il pelaku ini adalah tabi'i, hanya mengikuti. Artinya dalam Fardhu Kifayah fokus pembahasan, tema pembahasan dalam masalah fi'lu Fardhu Kifayah. Lalu sebab yang namanya fi'lu pasti ada fa'il, pekerjaan mesti ada fa'il, maka fa'il tetap ada tetapi tabi'i. Dalam Riyatul Ushul wa innama yunziru ilaihi bitabi'i lil fi'li daruratan annahu la yasulu biduni fa'il. Fa'il dalam Fardhu Kifayah sifatnya bitabi'i. Sebab yang namanya pekerjaan pasti ada fa'ilnya. Lalu dalam Lughul Ushul mengatakan wal asyahu annahu duna fardul aini wa annahu alal kulli wa yasqutu bi fi'lil ba'di. Mengenai Fardhu Kifayah apakah lebih utama daripada fardhu ain? Mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat. Al-asyah bahwa fardhu ain
lebih utama daripada fardu kifayah. Sehingga dalam Riyatul Ushul mengatakan makruh memutuskan ibadah tawaf fardu sebab untuk sholat jenazah. Kelompok yang mengatakan bahwa fardu ain lebih utama daripada fardu kifayah menampilkan syuru'iyah seandainya syahid sedang melakukan tawaf fardu lalu melihat ada sholat jamaah lil janais. Sholat janais fardu kifayah. Tawaf lil fardi wajib ain. Maka dalam hal ini syahid yang sedang tawaf lil fardi tetap menjalankan tawafnya sebab fardu ain lebih utama daripada fardu kifayah. An-nawu tuna fardul ain. Walaupun dalam hal ini ulama khilaf. Lalu contoh furu'iyahnya makruh membatalkan tawaf li fardi sebab untuk sholat jenazah. Wa annahu alal kulli. Lalu pendapat Al-Asy'ah mengatakan bahwa fardu kifayah alal kulli dilakukan atau diwajibkan untuk alal kulli semuanya umat Islam. Hitabnya Allah mengenai fardu kifayah yang terkena hitab Al-Asy'ah, pendapat Al-Asy'ah mengatakan alal kulli. Pendapat Al-Asy'ah ini memiliki hujjah ataupun dalil, yaitu ayat wa qatilul ladzina la yu'minuna billah wa qatilul ladzina la yu'minuna billah. Ini dalil kelompok pertama yang mengatakan bahwa wajib fardu kifayah alal kulli. Lalu dalam Riyatul Ushul menampilkan hujjah atau dalilnya qaul awal atau Al-Asy'ah, yaitu surat At-Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billah. Ini dalil pendapat pertama.
Lalu pendapat kedua mengatakan wa ila fardhu kifayati alal ba'di lal kulli wa rajjahahu al aslu wifaqan. Lalu pendapat kedua sesuai dengan al aslu atau sesuai dalam jam'ul jawame, dan ini didukung oleh Imam Ar-Razi, fardhu kifayah alal ba'di, kewajiban fardhu kifayah dibebankan untuk sebagian alal ba'di. Lalu hujahnya, dalilnya wali ayatin wal ta'um minhum ummatun yad'una ilal khair. Surat Ali Imran ayat 104. Pendapat kedua mengatakan fardhu kifayah alal ba'di, wajib alal ba'di, wajib untuk sebagian. Kewajiban fardhu kifayah alal ba'di. Pendapat kedua ini sesuai dalam jam'ul jawame atau pendapat yang diunggulkan oleh kitab jam'ul jawame. Dan pendapat ini termasuk pendapat yang didukung oleh Imam Ar-Razi. Lalu pendapat ini memiliki dalil atau memiliki hujjah, yaitu surat Ali Imran ayat 104, wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair. Lalu dalam thariqatul usul mengatakan wajhul istidlali bihadhil ayat dilalatu min at-tabi'iyah. Allah dalam ayat 104 surat Ali Imran menggunakan lafaz minhum wal taqum minhum. Minhum, min faedahnya at-tabi'iyah, sebagian, sesuai penjelasan yang ada dalam thariqatul usul mengatakan wajhul istidlal. Kelompok kedua mengatakan bahwa fardhu kifayah alal ba'di sebab dalam ayat wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair yad'una ilal khair wa
ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. Lalu lafaz minhum isyaratun min huruf min faedahnya at-tabi'iyah, sehingga syarat kifayah wajib alal ba'di. Pendapat pertama wajib alal kulli, lalu pendapat kedua wajib alal ba'di. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridhamah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.